Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Masrofatul Lailia. Dan saya Tirza Yadunus. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang uji median dan uji bertanda Wilcoxon. Selamat menyaksikan. Uji median adalah uji yang digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen dengan melihat apakah populasi tempat sampel berasal mempunyai median atau nilai tengah yang sama atau tidak. Atau dengan kata lain, uji median adalah suatu prosedur untuk mengetahui apakah sampel independen yang diambil dari dua populasi berbeda mempunyai median yang sama. Uji ini dapat dilakukan apabila kedua sampel berskala ordinal. Metodologi pengujian. Langkah pertama yang dilakukan adalah tentukan nilai median gabungan dari sampel pertama dan sampel kedua. Langkah kedua adalah tentukan nilai masing-masing dari sampel yang masuk ke dalam nilai di atas median gabungan dan di bawah median gabungan. Kemudian lengkapi tabel berikut ini. Nah, apa sih A, B, C, dan D itu? A adalah banyaknya sampel 1 yang nilainya lebih dari median gabungan. B adalah banyaknya sampel 2 yang nilainya lebih dari median gabungan. Dan C adalah banyaknya sampel 1 yang nilainya kurang dari median gabungan. Dan D adalah banyaknya sampel 2 yang nilainya kurang dari median gabungan. Selanjutnya lengkapi tabel berikut ini. Langkah ketiga yaitu jika N lebih dari 40, maka gunakan uji chi-square. Langkah keempat, jika N lebih besar sama dengan 20, kurang dari sama dengan 40, dan tidak ada yang nilai harapannya kurang dari 5, maka gunakan uji chi-square dengan rumus N kali mutlak AD dikurangi BC dikurangi N per 2 pangkat 2 per A plus B kali C plus D kali A plus C kali B plus D. Langkah kelima, jika N kurang dari 20, maka gunakan uji Exhaus-Fisher dengan rumus A plus B faktorial kali C plus D faktorial dikali A plus C faktorial dikali B plus D faktorial per N faktorial kali A faktorial kali B faktorial kali C faktorial kali D faktorial. Langkah keenam, jika ada nilai dari sampel yang besarnya sama dengan median gabungan, maka nilai yang sama ini dapat diabaikan, sehingga jumlah N berkurang atau nilai tersebut dapat dimasukkan ke salah satu kategori, di atas atau di bawah median gabungan. Selanjutnya adalah prosedur pengujian. Yang pertama yaitu tentukan hipotesis, di mana H0 yaitu memiliki median yang sama, dan H1 memiliki median yang berbeda. Yang kedua, tentukan alfa atau tingkat signifikansi. Yang ketiga, hitung median gabungan. Lalu, masukkan nilai data sesuai kriteria, yaitu lebih besar dari median gabungan atau lebih kecil dari median gabungan. Yang keempat, yaitu hitung statistik uji menggunakan chi-square atau Fisher. Yang kelima, mengambil keputusan, yaitu chi-square tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar chi-square tabel, dan Fisher tolak H0 jika Fisher kurang dari sama dengan alfa. Selanjutnya adalah contoh kasus.
Sebuah eksperimen dilakukan dengan menggunakan media leaflet dan video untuk melihat apakah ada perbedaan skor pengetahuan anak tentang HIV/AIDS antara grup yang diberi media edukasi berupa leaflet dengan grup yang diberi penjelasan melalui video. Dan berikut ini adalah skor pengetahuan anak tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah menyelesaikan dengan cara manual. Langkah penyelesaian yang pertama yaitu menentukan hipotesis, yaitu H0 artinya tidak terdapat perbedaan skor pengetahuan tentang HIV/AIDS antara grup yang diberi media edukasi berupa leaflet dengan grup yang diberi media edukasi berupa video. Sedangkan H1 artinya ada perbedaan skor pengetahuan tentang HIV/AIDS antara grup yang diberi media edukasi berupa leaflet dengan grup yang diberi media edukasi berupa video. Langkah kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi, di mana alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Langkah ketiga yaitu menentukan median gabungan. Median gabungan dalam kasus ini yaitu 89,5 diperoleh dari 89 ditambah 90 dibagi 2. Selanjutnya langkah keempat yaitu karena N pada kasus ini ada 22, maka uji yang dilakukan menggunakan uji J-square yang hasilnya seperti gambar berikut. Dengan hasil akhir yaitu 1,65. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu keputusan. Karena J-square hitung lebih kecil dari J-square tabel yaitu 3,84, maka H0 diterima. Langkah keenam yaitu kesimpulan. Karena H0 diterima, maka artinya tidak ada perbedaan yang signifikan skor pengetahuan anak tentang HIV/AIDS antara grup yang diberi media edukasi berupa leaflet dengan grup yang diberi media edukasi berupa video. Selanjutnya penyelesaian menggunakan aplikasi SPSS. Langkah yang pertama dilakukan adalah entry data. Perhatikan gambar berikut ini. Langkah yang kedua yaitu klik analysis, kemudian non-parametric text, kemudian legacy dialog, kemudian k-independent samples, seperti gambar berikut. Langkah ketiga yaitu masukkan variabel numerik yang akan dianalisis ke kotak test variable list di sebelah kanan dan masukkan variabel kategorik ke kotak grouping variables seperti gambar berikut. Selanjutnya, klik define range dan masukkan nilai minimum dan maksimum. Kemudian klik continue seperti gambar berikut. Selanjutnya, pada test type pilih median seperti gambar berikut. Selanjutnya, klik continue dan OK. Sehingga didapatkan hipotesis ditentukan dari hasil p-value pada kolom async. Kesimpulan yang didapat yaitu pada p-values atau x-axis terlihat 0,198. Artinya 0,198 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan skor pengetahuan anak tentang HIV/AIDS antara grup yang diberi media edukasi berupa leaflet dengan grup yang diberi media edukasi berupa video.
Oke, berikutnya adalah uji tanda Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon adalah uji non-parametrik untuk dua sampel yang berpasangan atau dependen dengan skala ordinal yang berfungsi untuk membandingkan data dan melakukan penilaian terhadap skor dari dua data. Nah, dari data tersebut kemudian disusun berdasarkan urutan tingkatan atau ranking, misalnya peringkat atau nilai. Nah, dapat dilihat mana yang lebih besar. Berikutnya adalah prosedur. Nah, yang pertama, tentukan hipotesis 0 atau H0, kemudian hipotesis alternatif atau H1 dan taraf signifikan atau alfa. Nah, pada Wilcoxon test ini, H0 adalah nilai median data yang tidak berbeda signifikan. Kemudian, untuk H1-nya adalah nilai median data yang berbeda signifikan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menghitung nilai dari DI, di mana DI ini adalah selisih dari observasi X dan observasi Y. Kemudian langkah yang ketiga, kita cari nilai mutlak dari DI. Jadi setelah kita hitung nilai dari DI, maka langkah berikutnya kita cari nilai mutlak dari DI. Kemudian langkah keempat, jika terdapat nilai DI yang sama, maka rankingnya juga sama. Nah, kemudian hitung rata-rata dari rankingnya. Kemudian langkah yang kelima, untuk nilai DI jika diperoleh sama dengan 0, maka tidak diikutsertakan dalam perhitungan. Nah, langkah yang keenam, setelah rankingnya ini kita peroleh, maka kita kelompokkan ranking tersebut ke dalam kelompok yang positif ataupun kelompok yang negatif. Nah, langkah yang ketujuh atau langkah yang terakhir, menjumlahkan semua angka positif dan kemudian angka negatif. Jadi, jumlah dari kelompok tanda ranking positif kita jumlahkan dan juga untuk tanda ranking yang negatif juga kita jumlahkan. Berikut ini adalah contoh perhitungan dari dua jenis kacang tanah yang ada di 11 lokasi dengan menggunakan uji tanda Wilcoxon. Nah, lokasi yang pertama untuk XI-nya atau jenis kacang tanah yang pertama sebanyak 3,4 dan untuk jenis kacang tanah yang kedua adalah YI sebanyak 3,0. Sampai pada lokasi yang ke-11 yaitu untuk jenis kacang tanah yang pertama jumlahnya adalah 4,0 dan jenis kacang tanah yang kedua jumlahnya adalah 3,7. Nah, langkah berikutnya dari data yang kita peroleh, maka kita tentukan nilai dari DI atau selisih dari observasi yang X dengan observasi Y. Maka dari sini kita peroleh nilai dari DI untuk lokasi yang pertama adalah 0,4, kemudian untuk selisih dari lokasi yang kedua adalah minus 0,2. Sampai pada lokasi yang ke-11 selisihnya adalah 0,3. Kemudian dari nilai DI ini, langkah berikutnya adalah kita tentukan nilai mutlak dari DI. Nah, untuk lokasi yang pertama nilai mutlaknya adalah 0,4. Kemudian untuk lokasi yang kedua nilai mutlaknya adalah 0,2 sampai pada lokasi yang ke-11 yaitu nilai mutlaknya 0,3. Nah, langkah berikutnya kita tentukan ranking dari data tersebut. Nah, untuk ranking yang pertama, dia berada pada lokasi yang ke-7 sampai lokasi yang ke-10 karena nilainya adalah 0,1. Nah, 0,1 di sini berada di 4 lokasi, yaitu lokasi ke-7 sampai dengan lokasi yang ke-10. Maka rankingnya dengan cara menjumlahkan ranking kemudian dibagi dengan banyaknya. Nah, jumlah rankingnya yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi dengan 4. Banyaknya 0,1 tersebut ada di 4 tempat. Maka nilainya adalah 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Nah, 2,5 ini adalah ranking dari 0,1 yaitu berada pada lokasi yang ke-7 sampai lokasi yang ke-10. Nah, berikutnya untuk nilai 0,2 ini dia berada pada ranking ke-5 karena ranking terakhir tadi adalah ranking ke-4, maka 0,2 di sini karena jumlahnya ada 1 maka dia ranking ke-5. Nah, berikutnya 0,3. Nilai 0,3 ini berada pada lokasi yang ke-5 dan lokasi ke-11. Nah, untuk lokasi yang ke-5 di sini dia menempati ranking ke-6 dan lokasi 11 dengan nilai 0,3 dia berada pada ranking ke-7. Nah, kemudian kita jumlahkan rankingnya. Selanjutnya kita bagi dengan banyaknya. Maka 6 ditambah 7 sama dengan 13. 13 dibagi dengan 2, banyaknya nilai 0,3. Maka diperoleh nilai 6,5. Nah, 6,5 ini adalah nilai ranking dari
0,3 yang berada pada lokasi yang ke-5 dan lokasi ke-11. Nah, kemudian berikutnya adalah nilai 0,4. 0,4 di sini dia berada pada lokasi yang pertama, kemudian lokasi ketiga, lokasi yang keempat, dan lokasi yang ke-6. Nah, karena sebanyak 4 lokasi, maka kita bagi dengan 4. Kemudian 0,4 yang berada di lokasi yang pertama, dia berada pada ranking ke-8. Terus kemudian kita urutkan sampai di lokasi yang ke-6 tadi, ada pada ranking yang ke-11. Maka 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 11, kemudian dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 9,5. Nah, nilai 9,5 ini dia berada pada lokasi yang ke-1, kemudian lokasi ketiga, lokasi ke-4, dan lokasi ke-6 untuk rankingnya. Nah, setelah kita tentukan rankingnya, maka kita kategorikan atau kita kelompokkan ke dalam tanda ranking yang negatif ataupun tanda ranking yang positif. Nah, untuk tanda ranking yang di lokasi pertama, dia berada pada tanda ranking yang positif karena DI-nya dia juga positif. Nah, kemudian untuk ranking yang kelima, ranking 5 yang berada pada lokasi kedua, dia berada pada kelompok negatif karena DI-nya dia negatif. Kemudian kita kelompokkan sampai pada lokasi yang ke-11. Nah, setelah itu kita hitung atau kita jumlahkan hasil penggabungan dari kelompok negatif dan kelompok positif. Nah, diperoleh hasil atau jumlah dari tanda ranking negatifnya adalah -24, dan untuk jumlah dari tanda ranking positif jumlahnya adalah 42. Kemudian setelah kita peroleh hasilnya, maka langkah berikutnya adalah mencari nilai dari W, yang mana nilai W ini adalah nilai terkecil dari W negatif dan W positif. Ketika tolak H0, W hitung kurang dari W tabel, sedangkan terima H0, W hitung lebih besar dari W tabel. Nah, dari tabel di atas maka diperoleh nilai W hitungnya adalah 24 dan alfanya sama dengan 0,5, sehingga nilai kritis dari W kosannya adalah 11. Nah, artinya H0 diterima, maka terima H0, di mana W hitung lebih besar dari W tabel. Uji peringkat bertanda Wilcoxon. A. Entry data. B. Klik analis, kemudian non-parametric test, selanjutnya legacy dialog, dan yang terakhir full relate sample. Selanjutnya, masukkan dua variabel yang akan diuji pada kotak dialog test pairs. Pindahkan variabel sebelum ke variabel 1 yang ada di sebelah kanan kolom 1 baris 1, dan masukkan variabel sesudah ke kotak variabel 2 yang ada di sebelah kanan kolom 2 baris 1. Selanjutnya, klik menu option, pilih deskriptif. Kemudian, klik continue, lalu klik OK. Hipotesis ditentukan dari hasil p-value pada kolom asymmetric to tilde. Kesimpulannya, berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh nilai dari W hitungnya adalah 24 dan alfanya sama dengan 0,05, sehingga nilai kritis dari Wilcoxonnya adalah 11. Maka H0 diterima. Artinya, terdapat perbedaan nilai-nilai dari responden sebelum dan sesudah dilakukannya penelitian.